Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Senin, 16 September, diadakan konser pemusik bertempat di gereja yang dimulai pada pukul 11. Konser hari Jumat, 20 September, bertempat di rumah keluarga Pak Budi. Ibadah Raya Minggu, 22 September, dilayani oleh Bapak Pendeta Boris Manurung. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. The Bay Life tidak mengandalkan kantong persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui kotak di bawah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mendengarkan video khotbah Bapak Gembala di media sosial kami. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berkat keuangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, masih tetap berada dalam keadaan sehat ya saudara ya. Saudara sudah tidak sabar ingin mendengarkan khotbah berkat keuangan. Siapa yang sudah sabar? Angkat tangannya. Haleluya. Ya, biasa Mimin akan tampilkan pembacaan report Alkitab di minggu ketiga. Saudara bisa lihat di layar belakang. Ya, kemudian juga ada beberapa pengumuman. Hari Senin pada pukul 11 ada konser pemusik. Ya, jangan pada nggak datang nih, tim-tim pemusik datang ya. Kemudian komsel di hari Jumat di rumah keluarga Pak Budi. Lalu ibadah raya dilayani oleh Bapak Pendeta Boris Manurung. Juga ibadah anak sekolah minggu. Ya, saudara, hari ini adalah hari terakhir di berkat keuangan. Tema berkat keuangan terakhir. Nah, ini adalah puncaknya saudara ya. Jadi sama-sama kita respon, kita lakukan. Dan bila mana selaras dengan firman Tuhan, janjinya ya dan amin, pasti akan terbukti dan akan di kehidupan kita. Dan bila mana nanti saudara sudah menjadi sukses, menjadi sultan di level up, ya jangan flexing. Saudara tahu flexing ya? Flexing itu mengumbar-ngumbar barang-barang branded di medsos. Jadi nanti Jemaat GB Live pakai sistem Roh Kudus saja. Apa itu sistem Roh Kudus? Tidak terlihat namun bisa dirasakan. Semua yang karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya.
Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Engkau Allah yang tetap baik, Tuhan Yesus. Bahwa sekalipun gunung-gunung bergoncang dan bukit-bukit bergoyang, tetapi perjanjian kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai kami ada hari ini, pagi ini berkumpul Tuhan, untuk mendapatkan kebaikan yang baru dari Tuhan Yesus, melalui firman-Mu Tuhan, melalui Roh-Mu, melalui hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami, beri kami Tuhan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud untuk Kau meneguhkan perjanjian-Mu Tuhan dengan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, pagi ini saya mau review sebentar saudara, buat saudara yang mungkin baru hadir di minggu ini. Apa yang saya sampaikan selama 2 minggu terakhir saudara tentang berkat keuangan. Saya ulang lagi saudara, bahwa tahukah kamu sikap Tuhan tentang keuangan ya, bahwa buat Tuhan uang sesuatu yang penting buat diajarkan kepada jemaat, karena ada 2350 ayat di Alkitab yang menyatakan tentang uang dan kekayaan. Sedangkan kata Yesus itu hanya disebut 1470 kali, dan janji Tuhan itu disebut 1260 kali. Bukan berarti bahwa uang lebih penting daripada Tuhan, tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap tentang keuangan. Saya lihat di sini kebanyakan anak-anak muda yang masih belajar ya. Di sini bisa menjadi persiapan buat kalian anak-anak muda, bagaimana nanti di masa depan kalian bersikap terhadap keuangan. Makanya Tuhan pernah berkata, tidak mungkin orang mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, kenapa Tuhan seolah-olah menjadikan Mamon itu adalah dewa yang terkait dengan materialisme, tentang keuangan, saudara. Kenapa Tuhan seolah-olah menjadikan Mamon itu sebagai saingannya, saudara? Kenapa bukan setan, saudara? Karena kalau manusia disuruh pilih Tuhan apa setan, pasti manusia pilih Tuhan, saudara. Tapi kalau manusia diperhadapkan pilih Tuhan atau uang, nah kebanyakan, saudara, manusia bisa lebih tergoda memilih yang namanya uang. Sebab itu jemaat perlu dididik bagaimana bersikap tentang uang, supaya pada akhirnya waktu saudara punya uang, saudara tetap pilih Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan berkata di Ulangan 8 ayat 18, tetapi kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi haruskah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti. Sekali lagi saya kemarin ngajar bahwa iblis juga bisa memberi kepada saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan, sebagaimana dia menawarkan kepada Yesus waktu dia membawa Yesus di bubungan bait Allah. Yesus 40 hari 40 malam berpuasa, dan iblis mengatakan, jika engkau sujud menyembahku, maka aku berikan seluruh kekayaan di dunia ini. Tetapi Tuhan juga punya kekuatan yang sanggup dia berikan kepada saudara untuk memperoleh kekayaan. Ya, saya ingatkan lagi saudara, apa bedanya kekuatan dari iblis dan kekuatan dari Tuhan? Ya, kekuatan dari Tuhan saudara bisa memiliki dan juga menikmati. Ya, ada orang yang punya tetapi nggak bisa nikmatin. Ada orang yang cuma bisa nikmatin tapi nggak punya, saudara. Ya, nah saudara dan saya, kita boleh punya dan kita juga menikmati, saudara. Nah, di Komsel berapa hari yang lalu saya share bahwa baru-baru ini saya memberikan pelatihan kepada satu perusahaan besar, saudara, ya, di mana dia punya omset itu 600 miliar 1 tahun kemarin, saudara. Dan bosnya itu ngobrol sama saya. Kenapa diadakan training ini, saudara? Karena dia punya satu ketakutan, saudara. Ketakutannya apa, saudara? Bahwa ketakutannya perusahaannya akan bangkrut, saudara. Jadi saya katakan sama dia, seharusnya ibu enjoy terhadap apa yang sudah diterima 2 tahun terakhir ini. Karena 2 tahun terakhir ini perusahaannya dan profitnya itu tumbuh 60%, saudara. Kalau tumbuh 60% itu artinya naik 2 kali lipat, saudara. Naik 2 kali lipat tetapi gak happy, saudara. Gak enjoy, ya. Nah, itu artinya saya mau ingatkan kepada kita, apapun yang saudara miliki hari ini, kita
bersyukur. Nah, latar belakang dan tujuannya, saudara, saya merasa jemaat itu membutuhkan petunjuk perihal keuangan sehingga dapat menerima berkat keuangan dan mengelola, sehingga kita dapat senantiasa memuliakan Tuhan. Nah, ini urutan keuangannya ya, pendapatan, pengeluaran, dan yang saya mau ajar hari ini adalah the magic-nya. Nah, terkait pendapatan, saudara bisa memperoleh pendapatan melalui talenta yang Tuhan kasih sama saudara. Yang kedua, mau nggak mau saudara harus melakukan kegiatan, ya, bekerja. Kalau hari ini saudara sudah punya pendapatan yang baik, puji Tuhan. Mungkin saudara bisa bagikan apa yang saudara terima pagi ini kepada orang lain. Tetapi buat saudara yang pendapatannya kurang baik, mungkin hari ini bisa jadi jawaban buat saudara. Dan yang terakhir, pendapatan saudara bisa dapat dari jaringan atau network yang saudara punya. Terkait pengeluaran, pengeluaran terbagi 3, yaitu pokok, saudara. Yang penting saudara keluarkan saja yang pokok-pokoknya, yaitu makan, minum, pakai, ya, makanan, minuman, pakaian. Kita dulu belajar sandang, pangan, papan, gitu ya. Lalu pengeluaran pasti erat kaitannya dengan keinginan. Sebab itu saudara harus punya kontrol, ya. Karena saudara sebaiknya saudara punya pengeluaran hanya terhadap kebutuhan, bukan keinginan. Karena katanya dikatakan bahwa sebetulnya hidup nggak susah. Yang susah itu adalah gaya hidup. Nah, yang saya mau share kepada saudara, ini minggu lalu ya, magic of financial blessing-nya, bahwa saudara dan saya membeli sesuatu, atau saudara dan saya berinteraksi dengan orang, saudara dan saya akhirnya bekerja sama dengan orang, saudara akhirnya menggunakan jasa tertentu, motivasinya cuma feel good atau avoid pain. Motivasinya cuma saudara ingin merasa lebih nyaman, saudara ingin merasa lebih enak, saudara ingin merasa lebih tenang, atau saudara ingin menghindari yang namanya kesusahan, ya. Nah, kemarin saya ngajar kepada saudara bahwa uang itu hanya mengikuti produk atau jasa saudara, ya. Uang hanya mengikuti produk atau jasa yang kita punya dan diperlukan oleh masyarakat. Ini saya udah nggak ngajar lagi ya. Jadi kalau saudara butuh pengajarannya, saudara bisa minta videonya ke sekretariat gereja, ke Pak Erwin. Karena minggu lalu dan minggu lalunya lagi, 2 minggu yang lalu, saya tidak mengupload video ini atau khotbah ini di YouTube. Karena menurut saya ini eksklusif buat GB Live, ya. Dan serial khotbah ini hari Selasa depan saya akan bagikan kepada pendeta-pendeta se-Bekasi di GBI, saudara. Ya, diminta oleh pengurus untuk saya bagikan ini karena semenjak sehabis COVID, ya, pendeta-pendeta atau gereja-gereja juga punya yang namanya isu keuangan. Jadi saya mau bagikan ini. Nah, yang saya mau bagikan kepada saudara ini sekarang lebih praktis. Kalau saudara dagang, saudara bisnis, saudara mungkin bekerja sebagai di bidang marketing atau sales, ya, atau saudara pendapatannya lagi kurang, saudara bisa mendapat berkat buat apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, yang berikutnya saudara bisa sama-sama kita baca judulnya 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang. 90% orang mau membeli sesuatu itu hanya kepada yang kenal, saudara. 90% orang hanya beli kepada yang kenal. Anak sakit aja, orang tua pasti nggak langsung pilih sembarang dokter. Minimal dia tanya kawannya, anak lu kalau sakit ke dokter mana? Sehingga ada yang namanya referensi. Nah, saya mau share kepada saudara, bagaimana saudara bisa punya kenalan. Karena ada kalanya bilang begini ya, ada orang yang bilang begini, kalau kita mau sukses, kita harus bergaul sama orang sukses. Lalu ada yang frustasi, bilang kepada saya, gimana saya mau punya pergaulan dengan orang sukses? Kenal aja? Enggak. Gitu. Kenal aja enggak. Nah, saya mau share kepada saudara, ini trik simple, gratis. Yang saya lakukan saudara mungkin 3 sampai 4 tahun terakhir ini, untuk mendapatkan kenalan. Untuk mendapatkan kenalan, ya. Coba saudara layarnya dibuka ke Instagram. Kalau saudara punya handphone, saudara mau buka Instagram dan saudara mau ngikutin, silakan, ya. Nah, ini kan Instagram kan tampilannya kayak begini buat saudara yang suka lihat Instagram scroll ya. Saya suka ingatkan kepada kawan-kawan, zaman yang kita tinggal hari ini itu zaman yang menurut saya kita sangat dimudahkan dengan
apa yang kita bisa manfaatkan, terutama handphone saudara. Handphone saudara. Jadi kalau saudara mau ngikutinnya dengan handphone saudara, silakan ya. Saudara bisa buka Instagram. Lalu kalau saudara buka Instagram saudara, jadi please saya minta saudara praktekkan. Waktu saudara praktekkan, make sure dulu saudara berhasil. Saudara nggak perlu kasih ke orang lain, supaya saudara yang diberkati saudara dulu, baru orang lain. Ya, saya share ini di mana-mana, terutama kepada para sales ya. Terakhir juga saya ngasih pengajaran ini ke 50 sales Mazda se-Indonesia. 50 sales terbaik Mazda se-Indonesia. Saya bawakan ini di Hotel Gandaria, saudara ya. Lalu besokannya itu ada satu sales Mazda kasih testimoni menggunakan ilmu yang saya bagikan ini, dia dapat customer langsung. Langsung customernya kasih booking fee buat Mazda 50 juta. Saudara. Coba buka Instagram. Kalau saudara buka Instagram, waktu saudara klik search, ini tampilannya soalnya komputer ya. Kalau tampilan handphone saudara akan ketemu berbagai gambar, benar ya? Ya, saudara pasti bagian search-nya ada di paling atas. Kotak search-nya, benar ya? Saudara ketik deh bagian search itu. Nih, lalu saudara misalnya ketik hashtag. Coba Pak Erwin buka hashtag. Oke? Saudara ketik hashtag, misalnya saudara sama-sama tulis sama saya toko kue Jakarta. Toko kue Jakarta. Enter. Tunggu, sebelum di enter, saudara akan lihat waktu saudara ketik toko kue Jakarta, ada beberapa pilihan di mana ada orang-orang yang menulis juga hal yang sama. Kalau saudara lihat bagian paling atasnya, ada berapa postingan yang menulis toko kue Jakarta? Ada berapa postingannya? 165.000. Banyak sedikit? Saudara udah punya potensi, punya kenalan atau punya kawan baru sebanyak 160. Coba klik 165.000-nya klik. Waktu saudara klik toko kue Jakarta, ini nggak muncul. Nah ini akan muncul beberapa gambar-gambar kue-kue semua, kue-kue semua, ya. Nah, paling atas kiri, coba Pak Erin, paling atas kiri. Coba saudara klik salah satu. Nah ini ya, nih saudara klik salah satu, akan ketemu namanya ini kalau di layar More Keko. More Keko ini saudara klik akunnya, saudara Pak Erin klik akunnya, ya itu klik. Oke, dibuka, ya diklik. Bukan itu ke Instastory. Diklik itunya, akunnya. Saudara klik akunnya. Nah, bukan. Disilang. Ya, oke, stop. Saudara lihat deh. Waktu saudara lihat profilnya ini, saudara akan ketemu nomor WA. Saudara minta nomor WA orang di pinggir jalan, kasih gak? Enggak. Saudara dengan Instagram ini, saudara dengan cara yang tadi, hashtag toko kue Jakarta, yang posting yang sama ada 165.000, saudara pilih salah satu, maka saudara dapatkan satu nomor handphone. Tadi ada berapa banyak yang posting? 165.000. Jadi biasanya saya suruh sales saya, kamu 3 hari gak usah kemana-mana. Kamu 3 hari cuma buka HP, lalu apa? Catetin dulu tuh nomor HP. Berapa banyak tadi? Pasti gak bisa 3 hari. Sehari saudara kuat berapa? Saudara, saya mau ingatkan, rezeki itu ada di sekitar kita. Ini bayar gak begini? Enggak, gratis. Saudara bisa dapat berbagai banyak nomor WA baru dari hashtag toko kue Jakarta. Kalau misalnya saudara pakai hashtag Pilates Jakarta, Pilates Bekasi, Yoga Bekasi, hijab, saudara bisa tulis apapun. Misalnya Bu Selvi bisnis, dia lagi jualan franchise. Saudara bisa cek orang-orang yang suka franchise atau berkeinginan untuk franchise. Coba saudara klik search, coba hashtagnya peluang bisnis Jakarta. Namanya kalau misalnya orang mau franchise, berarti dia lagi nyari peluang bisnis. Saudara mau dapat di prospek nih, supaya saudara bisa tawarin franchise produk saudara. Peluang bisnis Jakarta tuh yang posting 3.124. Menurut ahli sales namanya Sabri Subi,
ya, Sabri Subi itu adalah sales number one di Australia. Dia jualan properti, dia jualan IT dan berbagai hal. Bagaimana dia bisa menjadi sales nomor 1 di Australia? Setiap hari dia telepon 150 orang. Setiap hari dia telepon 150 orang. Waktu dia telepon 150 orang, mungkin gak nyangkut satu. Saya udah pernah tes, Bapak Ibu sekalian. Rata-rata sales di Jakarta, dia tahu nggak nelpon database cuman berapa banyak? Paling banyak 15. Ini kejadian survei mobil di Amerika, orang jualan mobil di Amerika. Biasanya kalau kita nawarin orang barang kita ditolak, kita masih berani follow up lagi yang kedua. Nah ternyata di Amerika, untuk satu orang beli mobil, minimal dia akan tolak 4 kali. Tapi pada saat disamperin lagi yang kelima, atau di telepon lagi yang kelima, dia akan bilang iya. Jadi kalau di Amerika, satu orang di follow up sama sales yang sama, untuk dia beli, butuh berapa kali follow up-nya? 5 kali. Nah saya suka bilang sama sales saya, kalau di Indonesia kira-kira berapa kali? Mungkin 7, mungkin 8. Tetapi yang jadi problem adalah rata-rata sales baru 2-3 kali udah nyerah. Saya kasih tahu dulu Anda satu yang pertama dulu ya. Satu yang pertama dulu. Sampai sini kira-kira saudara paham nggak? Jadi tergantung bidang saudara nih. Bidang saudara lagi ngejalanin apa? Apakah saudara ngejalanin restoran, saudara ngejalanin konveksi, saudara lagi dagang kue mungkin ya. Saudara bisa gunakan Instagram, saudara bisa ketik hashtagnya. Saudara mau hashtagnya apa? Ini baru dari Instagram. Kita belum ngomong lagi dari Facebook, dan panjang pelajaran. Ntar saya bikin sesi khusus sendiri aja kalau mau ngomongin sosial media. Baru dari sini doang. Tak kenal maka tak sayang. Gimana orang mau beli produk saudara kalau dia nggak kenal? Ini tetangga depan rumah, saudara. Tetangga depan rumah. Beberapa di antara saudara kenal lah ya Pak Roy Tobing. Pak Roy Tobing itu kan punya anak laki-laki cowok pertama namanya Kenneth. Jadi si Kenneth ini dia udah mulai suka yang namanya ngedesain, saudara, ngedesain apa? Tau gak desain logo? Nah dia DM-in orang di Instagram. Om mau nggak dibuatin logo? Om mau nggak dibuatin logo? Katanya 100 lebih ditawarin, pada nggak mau, gitu ya. Terus pernah ada yang mau tapi menghina karya dia, jadi nggak mau bayar. Kebetulan ada satu ngasih kerjaan, ngasih proyek untuk logo perusahaan. Tapi bilangnya gini, tapi saya maunya cuma bayar 100.000 buat anak kelas 3 SMA saat itu saudara. Dapat proyek walaupun dibayar 100.000, seneng nggak? Dari situ jadi cikal bakal dia saudara. Semua orang yang hebat, mau Amazon, mau Bill Gates yang kaya sekalipun, ya itu mulai dari garasi rumah dengan komputer kecil saudara. Tetapi apa yang membuat dia jadi besar? Yang membuat dia jadi besar adalah ini saudara. Yang saya bilang adalah database, data capital, modal data. Coba sekarang buka YouTube, bisa nggak buka YouTube di sini? Coba buka YouTube. Saya mau share juga kepada saudara. Kadang-kadang kita merasa suka nggak bisa, gitu ya. Apa-apa nggak bisa, apa-apa susah. Disilang aja langsung dari keluar, dari Instagram. Kalau saudara buka YouTube, coba saudara buka YouTube di handphone saudara aja. Saudara buka YouTube di handphone saudara. Ya, ada YouTube di handphone saudara. Kalau saudara ketik misalnya tutorial, ini buat ibu-ibu ya. Buat ibu-ibu yang kadang ngerasa, gue ngapain nih kalau di rumah ya? Gue mau ngapain kalau di rumah ya? Kalau saudara ketik tutorial masak, ini kan tutorial masak banyak banget saudara, resep dan sebagainya. Buat ibu-ibu yang merasa butuh mungkin pendapatan tambahan, engkau boleh belajar dari tutorial masak ini, lalu buka Instagram, lalu ngapain? Open PO. Masakannya difoto, open PO. Kalau saudara misalnya nggak ngerti cara fotonya, saudara bisa ketik lagi tutorial
Ada loh di YouTube tutorial foto masakan. Saya mau kasih saudara tips-tips praktis aja. Coba tutorial foto masakan. Tuh, banyak banget saudara. Saya waktu masih baru-baru nikah sama istri, kita pernah sempat mau dagang. Tahu nggak? Kita pasang spanduk saudara di rumah di Priuk. Menyediakan catering, masakan Indonesia, masakan Barat, dan roti buaya. Ada 2 orang datang mau pesan roti buaya. Saya masih ingat tuh istri saya bilang, kamu nih ada-ada aja. Terus akhirnya kejadiannya apa saudara? Ya kita tolak, kita bilang aja gak ada stok. Ya kita juga gak ngerti bikin roti buaya. Saudara ngerti gak? Tapi poinnya adalah seringkali kita merasa nyari duit tuh susah. Bukan nyari duitnya yang susah. Karena dari kalimat awalnya aja saudara nyari. Kalimatnya aja nyari saudara. Jadi ibarat tuh kita kalau nyari pendapatan kayak orang ngejar kupu-kupu. Saudara pernah gak ngejar kupu-kupu? Kan saya ajarin, jangan ngejar kupu-kupu. Kalau ngejar kupu-kupu udah mau dapat kupu-kupunya terbang, udah mau dapat kupu-kupunya terbang. Jadi jangan nyari kupu-kupu. Jadi saudara ngapain? Bikin taman. Tumbuhin bunga-bunga yang indah. Otomatis kupu-kupunya datang. Dengan saudara memperlengkapi diri saudara, lalu saudara kasih tahu apa yang saudara punya. Ingat loh kemarin saya minggu lalu ngajar, uang hanya ngikutin apa yang saudara tawarkan. Kalau saudara tawarkannya pesimisme, uang datang nggak? Bu, ibu-ibu di sini, kalau engkau cuma ngeluh, habis suami saya juga kerja gaji cuma segini, aduh saya juga nggak bisa apa-apa, berarti saudara nawarin apa ke dunia? Saudara nawarin kesusahan. Datang nggak uangnya? Enggak. Ibu Ahun jualan sabun. Sabunnya bisa loh dibikinin kayak Instagram gitu, di foto yang bagus. Bu Ahun sekarang kalau jualan, orang udah pakai TikTok, live TikTok, ngomongin sabun, nawarin sabun dan sebagainya. Itu bisa menaikkan penjualan untuk beberapa produk dengan TikTok ya. Itu bisa naikin penjualan sampai 2 kali lipat. Saya nggak tahu sekarang Bu Ahun berapa ribu botol sebulan. Kalau katakanlah 5.000 botol sebulan, kalau naik 2 kali lipat, 10.000. Modalnya cuma kayak begini aja nih. Ada tripod, ada HP. Ya mungkin Bu Ahun lagi sambil makan, biar gigi, sabun nih bagus ya, beli dong. Coba ketik deh, coba. Bengong 2 jam. Ketik, bengong 2 jam. Klik. Nah ini orang bengong 2 jam saudara. Coba lihat ke bawah. Ya. Lihat tuh saudara. Ini rekornya orang itu yang bengong 2 jam, dia punya rekor yang nonton 5,9 juta saudara. Jadi kalau saudara merasa, Pak, saya kalau di depan video mau ngapain ya? Bengong aja. Mulai aja dengan bengong. Kan tak kenal maka tak sayang. Ya, saudara mau saya ikut, habis ikutin, habis gereja boleh, silakan saudara. Ya, oke, balik lagi ke slide. Jadi yang pertama saya baru share kepada saudara adalah social media insight. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah kontak kawan lama dan buat kawan baru. Siapa di sini yang ada WA group sama alumni SMP? Oke, itu modal tuh, itu modal. Alumni SMA berarti yang masih SMA berarti nggak ada ya. Oke, itu modal. Waktu zaman COVID tahun 2020 kita semua lockdown di rumah, benar ya? Kita semua ada di rumah. Saya waktu itu lagi bisnis training, bingung juga saudara. Siapa yang mau training? Terus kita bikin training online pakai Zoom. Wah sakit hati juga loh. Training online kan murah, cuma 100 ribuan. Tahu nggak sakit hatinya apa? Waktu itu pesertanya cuma dikit, cuma 10 orang kalau nggak salah saudara. Bayarnya cuma 100 ribu. Kalau 10 kali 100 ribu cuma dapat 1 juta omset saya. Yang sakit hatinya adalah satu ketika salah satu peserta saudara, itu kan pakai laptop semuanya ya. Salah satu peserta laptopnya kegeser. Pas kegeser nggak taunya ada sejumlah orang lagi pada duduk. Nangkap gak maksudnya? Berarti yang ikut banyak tapi bayarnya satu.
Kegeser laptopnya. Saya langsung, gila ya. Lu bayarnya satu, tapi ternyata dia pakai proyektor begini, di belakangnya yang nonton banyak. Udah tuh stres, frustasi. Terus kawan saya bilang begini, lu udah belum tawarin training lu ke teman-teman SMA? Iya juga ya. Saya punya WA grup SMA, isinya kurang lebih ya 100-an orang. Saya WA-in satu-satu, saudara. Saya WA-in satu-satu. Jelasin bahwa saya punya produk training bla bla bla. Memang benar loh, dari 50 orang pertama yang saya tawarin, kira-kira mereka jawab apa? Sukses ya bro. Sukses ya bro. Lah kalau kita dagang kan nggak cukup dibilang sukses, gitu kan? Tapi nggak taunya ada satu orang, terus dia bilang gini, wah menarik nih, boleh nggak kita Zoom meeting? Karena kebetulan saya lagi butuh. Wah, singkat cerita, saya ngasih training di perusahaan kawan saya itu 8 bulan, saudara. 8 bulan dan dibayarnya tiap bulan, saudara. Lumayan bayarannya, saudara. Dan waktu udah 3 bulan ngasih training, dia cerita sama saya, tau gak apa? Waktu itu dia juga lagi pusing, lagi diam-diam duduk di pabrik, di tengah semua orang lagi PSBB, dia lagi mikir begini nih, kata dia lagi mikir, kayaknya saya butuh training deh. Pas dia lagi mikir saya butuh training, tahu-tahu katanya WA saya masuk. Jadi kesannya kayak apa tuh? Kayak jodoh gitu. Bapak Ibu, manfaatkan kontak yang ada. Kalau perlu temuin teman lama. Kita nggak pernah tahu loh, ya bagaimana Tuhan bisa memberikan kepada kita berkat. Amin, saudara. Amin. Nah yang terakhir adalah berkat ada di sekitar kita. Nah maksudnya apa berkat ada di sekitar kita? Kita nggak pernah tahu orang 5 tahun ke depan jadi apa. Sebab itu saya mau ingatkan kepada kita semua, jangan pernah menganggap remeh seseorang ataupun profesi seseorang. Saya suka diingatkan sama mantan bos saya, baik-baiklah sama supir. Kenapa baik sama supir? Karena bos-bos itu kalau lagi macet, dia curhatnya ke supir. Tahu-tahu saudara setiap kali ketemu sama supir di kantor, saudara resek orangnya, saudara merendahkan. Kira-kira di mobil dia ceritain siapa? Dia ceritain saudara. Tapi kalau dia saudara baik sama dia juga ceritain yang baik sama saudara. Ini hal sepele saja. Jadi sekali lagi saudara, pelajaran yang terakhir hari ini, saudara bisa dapatkan potensi pendapatan dari sosial media. Dan buat anak-anak muda di sini ya, buat yang masih sekolah, saya balik lagi ke YouTube deh, balik lagi ke YouTube. Ini salah satu peluang untuk anak-anak muda menawarkan. Mungkin paling gampang adalah mungkin saudara punya paman yang lagi bekerja, atau saudara punya kakak-kakak rohani yang lagi bekerja, yang memang dalam pekerjaannya itu bikin PowerPoint. Saya pernah melakukan ini dan saya dibayar untuk satu PowerPoint itu 20 juta. Buka YouTube, coba tutorial animasi PPT. Animasi PPT. Oke, klik tuh. Ke bawah, Pak Erin. Nah, coba klik yang itu tuh. Ya itu, klik. Coba klik. Kita nonton ya, kita nonton sebentar. Paling kita iklan 5 detik lah. Amazing workflow on money.com. You build your own workflow? Why? Nah, ini saya challenge anak-anak muda. Di channel Kerjaku ID. Baik kali Ini PPT. cara Ini bikinnya gampang banget. dengan fitur menu yang Ini gampang seperti banget. ini. Di sini Coba ada klik teks agak cepetin deh, agak cepetin. Menuju ke sini. Ya ke situ. Nah, di sini saya Nah, nanti dikasih nih cara-caranya. Ngambilnya dari mana, dipotongnya bagaimana, terus klik lagi cepetin. Lalu klik kanan. Nah ini saudara, ini semua hanya pakai PowerPoint. Picture or text. Pilih-pilih warna, pilih-pilih shape, pilih-pilih gambar, nanti pilih-pilih detiknya bergeraknya bagaimana. Sudah. Langkah selanjutnya kita akan membuat papan menu dengan Stop. insert. Saya waktu diminta bikin PowerPoint ini, itu ada satu bos Mercy, dia mau rapat umum pemegang saham, dia nggak ngerti bikin PowerPoint, dia minta tolong saya. Setahu saya PowerPoint kan gampang ya, cuma buka PowerPoint, masukin data-data, udah selesai. Terus saya pikir tapi kayaknya nggak keren deh. Jadi saya klik YouTube, tutorial PPT, keluar yang ada animasinya. Jadi kalau animasi itu gambarnya gerak-gerak, saudara. Terus saya pelajarin, terus saya copy, saya bikin, saya kirim ke dia. Dia bilang ini keren banget. Jadi kayak nonton video. Padahal bikinnya gampang.
Nah, saya tantang nih anak-anak muda di sini. Apalagi kalau ibadah youth, kan kalian presentasi ganti-gantian. Saya sih ngeliat presentasinya keren-keren, tapi belum ada yang bergerak. Kalau nanti kalian ada pelajaran di kelas di sekolah, terus kalian tunjukin PowerPoint ini yang gaya bergerak begini, yakin semua guru dan teman-teman akan pikir kalian pinter banget. Padahal bukan pinter, copy dari YouTube. So, whatever you need, apa yang saudara butuhin, mungkin nanti presentasi ke kantor. Tahu nggak, salah satu yang diomongin kemarin sama bos dari perusahaan yang saya kasih training, ya, mungkin saudara pernah pakai produknya, mungkin produknya ada di rumah saudara, ya, produknya adalah Camper Dahlia, Camper merek Dahlia, sama air freshener pengharum ruangan. Tahu dia bilang apa sama saya? Hari-hari gini ya, bahkan kepala divisi, ini kepala divisi itu levelnya udah tinggi saudara, yang menjadi dia sakit kepala atau nggak apa? Nggak ada inisiatif. Inisiatif apa saya tanya? Minimal seminggu sekali kek kasih saya ide gitu pakai PowerPoint 3 slide, 5 slide. Ya ternyata kalau saudara mau naik pangkat di pekerjaan, di promosi, gampang. Seminggu sekali saudara minta waktu aja sama bos saudara. Boleh nggak saya presentasi 5 menit? Presentasi tentang apa? Ya tentang kemajuan perusahaan. Kadang-kadang yang penting tuh bukan isinya. Yang penting apa? Tampilannya. Kan orang lihat apa? Orang lihat luarnya. Kadang-kadang isinya belakangan. Tapi kalau luarnya aja tampilannya udah membosankan, isinya kira-kira mau didengar nggak? Enggak. Oke, slide selanjutnya. Saya mau kasih tahu ini saudara sebagai penutup sebelum kita perjamuan kudus. Saya share kepada saudara tentang berkat keuangan ini. Saya udah ngomongin masalah pendapatan, pengeluaran. Minggu lalu saya ngomongin bagaimana kita bisa secara emosional menyampaikan produk kita, jasa kita kepada orang yang kita temuin. Tadi saudara udah belajar tentang sosial media, bagaimana saudara bisa dapat data, nomor WA dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah saya nggak panjang jelasinnya, karena ini udah jadi terlalu banyak kontroversi di mana-mana. Setahun terakhir orang ngomongin masalah perpuluhan, persembahan nggak wajib. Ada lagi yang bilang wajib, jadi ribut di TikTok ribut, di YouTube ribut, ya. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa hukum tabur tuai itu adalah universal. Apa tuh maksudnya universal? Sama kayak hukum gravitasi. Hukum gravitasi berbicara apa? Kalau saudara hari ini naik ke lantai 3 dan saudara terjun dari lantai 3, kira-kira hukum gravitasi akan mendorong badan saudara ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Tapi saudara percaya Yesus. Habis perjamuan kudus, kan katanya dijaga malaikat. Tapi hukum universal tetap menyatakan waktu saudara lompat tidak akan ke atas, tapi ke bawah. Itu namanya tabur tuai universal. Universal itu artinya semua berlaku, mau agamanya apapun. Sama juga dengan tabur tuai, saudara. Kalau saudara nabur, saudara akan menuai. Nah, bahasa saya, menaburlah di tanah subur. Saudara nggak akan pernah dengar khotbah persepuluhan atau persembahan seperti yang saya bagikan, nggak akan. Dan saya jarang khotbah ini. Ya, di waktu yang singkat ini saya share konsep saya selama ini simple. Firman Tuhan berkata, waktu Tuhan menjadikan manusia, Dia membentuk manusia dari apa? Dari apa? Debu dan tanah. Sekali lagi nih, pelan-pelan ya. Ini urutannya, saudara. Saya minta tolong Pak Erwin nih, maju ke depan. Pak Erwin di sini. Sambil saudara buka Lukas 6 ayat 38. Sambil lagu El Shaddai. Lukas 6 ayat 38. Bisa dibuat di situ juga ya? Di komputer bisa ya? Kalau bisa bahasa Inggrisnya enggak? Cari di Google aja bahasa Inggrisnya. Cari di Google bahasa Inggris New King James Version. Luke 6:38. Luke bahasa Inggris kan. Di Google aja. Lukas 6 ayat 38, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan. Nih saudara, berilah, ini katanya berilah dan kamu akan diberi, dipadatkan, tumpah keluar. Saudara mau nggak hidup saudara kayak begitu? Saya kasih tahu ya pemahaman saya selama ini. Manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Manusia mati, balik ke minta tolong Angel aja deh, Angel deh, maju ke depan Jar jadi ilustrasi. Angel ini manusia, saya manusia, tetapi kita punya elemen terbuatnya sama, yaitu dari debu dan Tuhan itu nggak pernah kasih uang turun dari langit, benar nggak? Benar ya? Tuhan nggak pernah kasih uang turun dari langit. Sebab itu kalau angel mau uang, angel harus menabur. Dia nabur nih lewat pekerjaan dia, dapat namanya imbal hasil. Karena dia menabur. Tapi kan uangnya ini mau ditabur di mana? Uangnya mau ditabur di mana? Dia tabur nih. Dia tabur di Sogo beli baju. Dia tabur ke Mixway beli minuman. Dia tabur ke Starbucks beli kopi. Dia lagi nabur nih. Yang dia lagi tabur, dia tabur ke mana? Dia lagi tabur ke produk. Dia lagi tabur ke jasa. Dia lagi tabur ke barang. Padahal kalau orang mau nanam, naburnya kemana? Ke tanah. Jadi kalau naburnya ke tanah, dia harusnya naburnya kemana? Naburnya ke saya. Karena saya tanah. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan di Lukas 6 ayat 38, ini gak usah diubah. Lukas 6 ayat 38 katakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik dipadatkan, dikoncang, tumpah keluar. Dalam bahasa Inggris, give and it shall be given unto you, good measure, ukuran yang baik, good measure, pressed down, ditekan, dipadetin. Jadi udah diukur, dipadetin. Terus and shaken together, digoyang-goyang lagi. Pernah Bapak Ibu kalau isi bensin mobil biar lebih penuh diapain mobilnya? Goyang. Motornya juga digoyang-goyang. Biar apa digoyang-goyang maksudnya? Biar ada ruang lagi. Supaya apa? Diisi lagi. Terus apa lagi? And running over. Kayak tadi tuh. Sampai meluap-luap. Terus habis itu apa kalau ada running over? Shall man. Nah ini satu kata ini hilang di Alkitab bahasa Indonesia. Satu kata ini hilang di Alkitab bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia dikatakan habis digoncang tumpah keluar ke dalam ribamu sebab ukuran yang kamu pakai. Harusnya nggak sebab ukuran. Maka manusia itu orang lain give it into your bosom. Maka orang lain akan memberikan berkat itu kepada kamu. Itu namanya tabur. Kalau kamu nabur ke orang, kamu memberkati orang lain, kamu lagi menabur ke tanah. Maka nanti Tuhan dengan caranya Dia akan panggil orang yang lain atau tanah yang lain untuk memberikannya kepadamu. Ini namanya nabur Tuhan. Silakan duduk ini. Kalau nabur ke tanah kering, tanah basah apa tanah subur? Menurut saya, berdasarkan firman Tuhan di Alkitab, hanya ada 3 tanah subur. Hanya ada 3 tanah subur. Dengerin baik-baik ya. Yang pertama namanya orang tua. Siapa? Orang tua. Orang tua saudara, bukan orang yang udah tua di luar, bukan. Orang tua. Itu tanah subur. Bahkan masuk di dalam 10 hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibu. Makanya kalau yang gak ingat orang tua, biar kata nanti kaya, ada aja masalahnya nanti. Oh, semua orang tua udah amin. Terus Pak. Terusin. Yang kedua,
Alkitab katakan adalah janda dan anak yatim. Saya anak yatim loh saudara. Janda dan anak yatim. Sorry ya, Duda nggak termasuk. Bisa cari duit sendiri Duda. Ya, janda dan anak yatim. Itu tanah kedua. Wah Pak, saya udah orang tua janda lagi. Ya udahlah, double deh. Saya orang tua janda yatim lagi Pak, udah. Yang ketiga, gereja Tuhan. Makanya kan saya nggak pernah nagih-nagih saudara perpuluhan. Tapi mohon maaf ya, saya juga baru ngajarnya sekarang. Saya minta maaf juga. Udah 11 tahun pengembalaan, saya baru kasih tahu nih pemahaman saya selama ini. Pemahaman saya, saudara nggak pernah dengar khotbah perpuluhan kayak begini kan? Karena ini yang saya percaya, Lukas 6 ayat 38. Shall man, maka Tuhan akan kirim orang lain. Makanya selalu saya berdoanya apa doa saya? Tuhan, pertemukanlah saya dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kenapa? Karena saya waktu nabur saudara, entah perpuluhan ke gereja, saya rajin perpuluhan ke gereja. Albert juga yang catat, perpuluhan ke gereja saya rajin. Kalau tiap kali hari Minggu saya datang ke gereja, kan ada kotak persembahan, saudara nggak dipaksa ngasih. Tapi selalu saya sampai ke gereja, saya udah siapin tuh uang persembahan di rumah. Udah doa nih, Tuhan, saya kasih berapa? Saya udah siapin, nyampe gereja saya tabur. Waktu saya nabur, waktu saya transfer perpuluhan, yang ada di otak saya siapa? Siapa yang akan Tuhan kirim? Siapa yang akan Tuhan kirim? Karena buat yang nabur, pasti dia menunggu. Makanya mungkin saudara lihat, kok saya kayaknya dapat berkat ada aja sih. Kok ada aja sih dapat berkatnya? Ada aja sih dapat berkatnya. Karena memang itu universal saudara. Karena memang itu hukumnya. Tapi saya juga nggak sembarangan nabur. Karena nabur harus di tanah yang subur. Pak, kalau nabur ke orang susah, orang miskin gimana Pak? Yesus pernah bilang, orang miskin akan selalu ada padamu. Buat saya, itu ada di hati saudara. Tapi menurut saya, saudara harus hati-hati. Afrika dulu adalah negara di mana semua negara nyumbang ke dia. Semua negara nyumbang ke Afrika. Apakah Afrika jadi kaya? Enggak. Sampai akhirnya orang-orang Afrika sadar, hey, kalau kita mau diberkati, tanah kita mau diberkati, kita jangan lagi terima sumbangan, kita justru yang menabur. Waduh, sekarang Afrika lagi luar biasa ekonominya saudara. Dan terutama karena banyak anak-anak Tuhan, banyak gereja-gereja Tuhan yang sekarang lagi bangkit di Afrika, dan mereka sekarang nabur, mereka gantian nabur saudara. Sekarang lagi jadi tuh, lagi dibangun tuh, namanya The Noah's Ark, Bahtera Nuh, dibangun oleh pendeta David Oyedepo. Jemaatnya berapa saudara? 3 juta orang. Ada lagi gereja di Nigeria saudara. Tahu berapa luas gerejanya? Panjangnya 3 kilo, lebarnya 3 kilo saudara. Dia kalau pendetanya datang naik mobil saudara. Dia aja kalau jalan kaki ibadahnya lama nungguin dia. Saya mau ingatkan kepada kita semua. Mari pagi hari ini saudara udah belajar ilmu praktisnya. Saudara udah belajar di ilmu praktisnya. Oh harus buka sosial media, oh harus tiktokan, oh harus berusaha cari teman baru, kontak teman lama dan sebagainya. Tapi yang terakhir saya mau ingatkan kepada saudara. Kalau saudara nabur di tanah yang subur, saudara akan nuai buah-buah yang banyak. Kalau saudara pikir GB Life bukan tanah yang subur, saudara pikir ada gereja lain yang lebih subur, that's okay loh. That's okay. Kalau saudara mau tahu tanah itu subur apa enggak, misalnya saudara berjemaat di GB Life, saudara merasa nggak bertumbuh di gereja ini, saudara merasa berbuah nggak di gereja ini, nah berarti itu adalah tanah yang subur buat saudara. Tapi kalau diurutin, mana dulu Pak yang saya harus kasih? Kasih dulu orang tua. Saudara boleh kasih orang tua saudara 20%, atau seluruh gaji saudara, saudara kasih orang tua. Pak, tapi saya nggak bisa ngasih gereja dulu dong minggu ini, bulan ini. Nggak apa-apa, saudara kasih dulu orang tua. Habis itu saudara lihat orang-orang yang susah, janda dan anak yatim. Saudara kasih gereja. Pada saat semua saudara nabur itu, percayalah, di luar sana, di mata yang saudara nggak bisa lihat, Tuhan lagi gerakin orang-orang tertentu. Di tanggal tertentu,
jam tertentu. Dia bisa telepon saudara, dia bisa WA saudara, dia bisa ketemu saudara, dan saudara bisa mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Amin saudara. Saya berdoa sesudah 3 seri ini saudara diberkati secara kuat. Mari kita bangkit berdiri.